Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Kalau ini setara dengan ijazah SMK atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya. Tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Ya, oke guys. Jadi dalam video yang akan kita lihat nanti ya, itu Roy Suryo dan Rismon itu mempertanyakan ya keabsahan ijazah Gibran guys. Jadi khususnya terkait kemampuannya berbahasa Inggris setelah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia ya. Jadi mereka mengatakan ya kalau Gibran ini tidak bisa berbahasa Inggris, itu bagaimana bisa ya dia lulus dari Singapura terus bisa lulus dari Australia. Nah, ini benar-benar nonsen ya menurut mereka ya. Jadi ia bahkan meragukan ya kesetaraan kursus persiapan masuk universitas yang disebut-sebut sebagai pengganti ijazah SMA Gibran guys. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Info terkini mengenai ijazah Gibran, Roy CS menemukan fakta menarik dari Kemdikbud. Rismon, fakta dari Kemdikbud, Gibran tidak punya ijazah SMA, hanya surat keterangan saja. Luar biasa orang ini kalau soal ijazah, wis cepat gercep cari infonya. Ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMK atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar sejak setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Mereka benar-benar serius ya guys mencari info tentang ijazah Jokowi dan Gibran ini guys. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Signia segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academy Pathway, coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan mana ijazah SMA mau di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Ini apa lagi guys? Emak-emak Gibran pelangak pelongo, emak-emak berani kali guys. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangak pelongo, itu bisa disimpulkan
kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris? Bagaimana bisa lulus Singapura, dari Singapura? Dia bisa lulus dari Australia? Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa? Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama. Nah, ini kita lihat juga ya pernyataan dari Roy Suryo ya guys. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Roy Suryo, pendidikan Gibran terbalik-balik, jelas tidak sah untuk jadi pejabat negara, menurut Roy Suryo ya guys. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyadarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya, atau pathway, atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disarankan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs, termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Raka Buming itu di Sekretariat Negara. Luar biasa ya guys, dia mendapatkan informasi lumayan lengkap ya. Itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Pass Graduate School, terus ke MBIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS Australia. Ini terbalik. Nah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Ya, nah jadi dengan terus bergulirnya ya perdebatan sengit seputar keabsahan ijazah Gibran ya guys. Jadi publik ini menantikan babak selanjutnya ya dari drama-drama politik ini ya guys. Jadi apakah itu Roy Suryo atau Bang Rismon itu berhasil membuktikan dugaannya ya, ataukah mereka akan kandas di tengah jalan karena tidak bisa menemukan bukti-bukti yang lengkap gitu.